Halo semua, selamat datang di Bincang Kajian, acara ngobrol-ngobrol tentang kajian kebijakan yang ditayangkan di kanal YouTube PSKLN Kemlu RI. Hari ini Bincang Kajian spesial karena kita sedang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNES, Universitas Negeri Semarang, dan kita sedang ngobrol bareng bersama dengan podcast Sosan, Sosiologi Antropologi. Bersama saya Hanung Nugraha akan memandu obrolan kita dengan dua narasumber kita yang sangat spesial. Dan bersama saya Ibu Spika Tutu Hatunewa, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa PSKLN Kementerian Luar Negeri, dan Ibu Nina Witasari, dosen FISIP UNES. Kebetulan beliau juga sejarawan ya Bu ya, banyak punya studi sejarah. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman semua, hari ini kita akan bincang banyak mengenai kajian kebijakan yang dilakukan oleh Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, dan melihat dari aspek sejarahnya dan sosiologi barangkali nanti akan diperkaya oleh Bu Nina. Oke. Selamat datang Bu Spika. Terima kasih, thank you for having me. Bu Nina. Terima kasih Mas Hanung. Ya, jadi ini karena hari ini saya bersama Bu Spika, kebetulan beliau yang menggawangi bagaimana kajian strategi kebijakan di Kemlu terkait dengan kawasan Amerika dan Eropa. Maka saya pengen ke Bu Nina dulu nih. Melihat bagaimana dua kawasan itu berkembang. Mungkin dari sisi sejarawan Ibu bisa menceritakan bagaimana dua kawasan ini ya, kawasan Amerika dan Eropa bisa berkembang sehingga kita bisa melihat mereka sampai saat ini gitu. Karena kan sekarang ini mau tidak mau modeling yang harus kita lihat kan bagaimana negara yang sudah lebih maju duluan, kemudian kita coba adopsi, kita sesuaikan dengan kondisi setempat tentang potensi kita sendiri. Oke, saya ingin menggarisbawahi bahwa kita itu kayak kembali lagi. Sejarah itu kan selalu dalam teorinya adalah spiral begitu ya, jadi akan berulang pada titik tertentu akan muncul lagi masa-masa seperti ini. Betul. Ketika saat ini, sebagaimana Bu Spica tadi bilang adalah turning point-nya di 2019, sebenarnya kan kayak kita itu jadi sama-sama equal lagi. Iya. Ketika dulu kita dicari dalam tanda kutip Asia dicari oleh Eropa, itu kan posisi kita juga sudah up. Bukan negara yang kosong, bukan wilayah yang kemudian dikuasai begitu. Tidak, kita adalah wilayah yang equal dengan Eropa. Kita menyediakan barang, kita punya komoditasnya, mereka yang mencari kita. Artinya posisinya equal. And then now kita juga dalam posisi yang equal lagi. Memang ada masa di mana kita dalam tanda kutip karena keterjajahan kita menjadi down, dan kemudian ada culture kita yang mendukung di mana kita menjadi down juga gitu. Kita tidak bisa menafikan bahwa kita dulu pernah ada di posisi feodalisme. Mengapa kemudian itu raise up? Karena kemudian ada dukungan dari penjajah yang meletakkan para bangsawan itu uppernya itu luar biasa. Ada privilege lah, ada ketertundukan patron klien yang berlebihan seperti itu, sehingga orang-orang yang tidak dalam posisi bangsawan itu kan down, kemudian ditekan dengan kondisi kita ini siapalah begitu. Ada nilai-nilai yang sengaja ditanamkan luar biasa oleh penjajah saat itu. Nah, ini kemudian ketika Indonesia mulai bergerak, mulai merasa sejajar, pun tidak pure sejajar. Selalu ada layer-layer itu. And nowadays kita itu jadi up lagi loh. Kita sudah para bangsawan masih tetap menjaga, mereka menjadi gawang budayanya. Tapi kita yang kemudian secara garis keturunan itu bukan siapa-siapa, itu kemudian kita bisa loh sejajar dengan mereka gitu. Bahkan kerajaan-kerajaan yang masih eksis kan di Solo dan di Jogja ya, itu mulai open diri mereka. Bagaimana Mangkunegoro kemudian membuka rumahnya, puronya untuk menjadi tempat makan yang eksklusif. Itu kan jadi menarik.
berarti pemikirannya sudah tidak ini sebuah tempat yang sakral, ya, eksklusif yang hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk, tapi sekarang rakyat biasa loh, maaf, asal punya uang gitu ya, asal secara finansial cukup, itu bisa masuk melihat oh ini ya, dan merasakan kondisi-kondisi yang equal dengan para bangsawan saat ini. Sekarang kan pusat Amerab sedang membuat kajian spesifik mengenai Amerika, strategi kita di Karibia ya Bu ya. Dengan fenomena yang terjadi ya, dengan perkembangan Indonesia sebagai negara, kondisi ekonomi yang stabil, kekuatan diplomatic influence yang cukup tinggi, bagaimana atau awal kajian itu Ibu mungkin bisa cerita mengenai perkembangan kajian tersebut? Ya, Indonesia kita beruntung karena satu, pertumbuhan ekonomi kita baik dan cukup stabil, antara lain karena memang kita penduduknya banyak, kemudian ekonomi kita mayoritas digerakkan oleh nasional sendiri ya, dengan kondisi domestik kita, sehingga kita cukup stabil sekalipun ada situasi global yang naik dan turun gitu. Dan ke posisi Indonesia itu mendudukan kita sebagai satu anggota G20 yang mapan gitu ya, boleh dibilang, dan diakui oleh banyak orang. Berbagai modal yang dimiliki baik situasi politik maupun situasi ekonomi membuat kita perlu berperan lebih luas di kancah global dan kita dipercaya. Jadi ada trust yang besar dari negara-negara lain di kawasan maupun beyond kepada Indonesia untuk berperan lebih luas lagi dan lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Dan sebenarnya itu bukan juga mau-maunya kita aja, mumpung kita sekarang lagi di atas lalu kita kemudian bergerak gitu ya. Karena itu mandat konstitusi, right? Mandat konstitusi kita untuk terlibat dalam perdamaian dunia, berkontribusi, itu mandat konstitusi loh sejak kita berdiri. Dan dengan keberadaan kita sebagai negara negara anggota G20 maupun MIKTA, dan tahun lalu kita adalah memegang presidensi G20, tahun ini presidensi ASEAN dan MIKTA, jangan lupa, itu menunjukkan bahwa kita punya leverage. Dan saya ingat bahkan Presiden juga menyampaikan bahwa kita sudah harus memulai berpikir kita nggak lagi sebagai negara yang berkembang dan mengharapkan bantuan dan asistensi. Sudah waktunya kita move on dan menggunakan leverage kita itu, kekuatan kita, potensi kita untuk membantu negara lain. Indonesia itu sebenarnya selalu dikenal we are the voice of the developing country. Dalam pertemuan multilateral kita adalah champion untuk membantu menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang. Dan dengan posisi sebagai memegang presidensi G20 tahun lalu, tahun ini ASEAN dan MIKTA, kita memainkan peran lebih luas lagi. Sekarang kita mulai mengenakan topi sebagai donor dan tidak lagi penerima. Sekarang kita topi donor. Kemana ini kita jadi donor nih, kemana? Tentunya sebagai terutama negara-negara berkembang yang masih memerlukan kita, tapi sudah punya strategi sebenarnya ke Afrika dan kawasan Pasifik. Yang belum kita punya strategi itu adalah kawasan di Karibia, Latin dan Karibia. Latin dan Karibia itu sebenarnya semua teman yang bisa juga kita gandeng, bantu dan berkembang bersama-sama. Tapi untuk Karibia itu kita belum punya strateginya. Dan karena itu kita melihat bahwa kita perlu nih punya satu strategi untuk masuk ke kawasan Karibia. Diplomasi Indonesia, kebijakan luar negeri ke Karibia itu seperti apa? Kalau ada yang memerlukan bantuan dan kita menjadi donornya, seperti apa yang dibutuhkan? Pada intinya kalau kita bicara soal bantuan internasional, bantuan pembangunan internasional, kerjasama pembangunan internasional, it has to be demand driven. Tetapi sebagai donor itu kita sebagai pengalaman negara yang menerima bantuan, kita sudah memahami psikologinya. Demand driven, tetapi sebagai donor kita juga perlu memikirkan kemudian strategiginya gimana. Jadi kepentingan mereka tercapai, tapi kepentingan national interest, it has to also be accomplished. Bu Nina, terkait hal ini Bu Wevo, apa yang disampaikan Bu Kapus tadi ya, bagaimana kita melihat Karibia, kepentingan Karibia, bagaimana kita memajukan kepentingan kita. Pandangan Bu Nina dari aspek yang pertama yang ingin saya tegaskan dua hal. Satu, national identity. Yang kedua, local pride. Mungkin kemudian bahasanya adalah
negara-negara berkembang monggo kalau mau belajar dari Indonesia. Ada national identity yang kita wajib bersyukur bahwa ilmu-ilmu sosial humaniora itu tetap ada, dan itu yang memberi warna national identity kita. Mau berkembang seperti apapun, kita harus punya national identity. Yang kedua, local pride-nya adalah lihat kemampuan lokal kita, karena kita punya masing-masing, kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Tidak hanya karena suku bangsa kita banyak, tapi juga di dalam sendiri tuh bermacam-macam. Sama-sama orang Jawa, kita tidak bisa menyamakan orang Madura dengan Jawa Tengah misalnya. Kita punya local pride yang berbeda sesuai dengan lingkungan yang membentuk kita. Betul. Nah, yang mesti dilihat kemudian kalau dalam sejarah lingkungan itu bahwa bagaimana manusia itu terbentuk, karakter itu terbentuk karena lingkungannya juga berpengaruh. Itu yang saya lihat menjadi PR besar begitu untuk negara-negara berkembang lain di. Saya tidak bilang Indonesia sudah on a good position gitu. No, we still learn about that. Kita masih terus akan terus mengembangkan. Karena apa? Kekhawatiran yang saya rasakan generasi di bawah kita, anak-anak milenial gitu, itu iya, khawatirnya adalah mulai kehilangan local pride karena ada wave yang masuk. Saya juga di satu sisi saya juga berbangga karena kemudian ada anak-anak muda yang kemudian dengan sangat-sangat kreatif mengemas local pride, lokal konten begitu, kemudian di-up dengan cara yang lebih modern. Dan itu ternyata diterima dengan luar biasa oleh masyarakat. Jadi 2022-2023 saya melihat kondisi yang kemudian membaik dalam segi sosial dan budaya, di mana anak-anak muda itu kemudian punya kesadaran, kita punya loh budaya yang kita banget gitu, tanpa harus melihat budaya di luar, tidak menolak, tapi kita mengolahnya menjadi sesuatu yang baru, yang Indonesia begitu. Ya, ini karena nyambung dengan tadi yang Bu Spika sampaikan bahwa di negara Karibia barangkali memang berbeda-beda ya Bu ya, ini karakteristiknya sangat berbeda-beda sekali. Dari konteks itu ya Bu Kapus, tadi kebutuhan Karibia dan sebagainya, kira-kira strategi yang akan dijalankan, kemudian apakah hal-hal apa yang bisa dikerjasamakan misalnya dengan universitas. Tadi Bu Nina sempat menyinggung bagaimana local pride itu ditumbuhkan, bagaimana itu bisa dijahit gitu, dikerjasamakan gitu ya, dengan antara hubungan kita dari sisi perumusan strategi kebijakannya, operasional kebijakan luar negerinya, bagaimana dengan peran think tank apa yang bisa dilakukan, atau pemuda-pemuda tadi apa yang dilakukan. Bu Kapus, pandangannya Bu. Kalau tadi Bu Nina bicara soal national identity dan local pride, mungkin kalau saya namanya local wisdom. Local wisdom. Wisdomnya. Local wisdom Indonesia itu, kalau kita lagi di perwakilan gitu, kita selalu bilang Indonesia itu negara yang plural, negara majemuk gitu ya. Kita sudah biasa dengan perbedaan. Karena kita berbeda-beda tapi satu Indonesia. Jadi bukan bersatu lalu berbeda-beda gitu, enggak, berbeda-beda tapi kita satu Indonesia. Nah, perbedaan dan keragaman itu sebenarnya modal untuk masuk kita berhubungan dengan negara lain, berinteraksi di dunia internasional, memahami orang lain bahwa dia berbeda dengan kita, itu penting sekali. Jadi kita nggak ingin menyamakan orang lain dengan kita, membuat seragam dunia itu it's a mission impossible, impossible. Nah, tapi terus gimana kita bekerja sama? Dan satu hal yang selalu saya sampaikan ya, ketika dalam interaksi dengan orang asing atau dalam berbagai kesempatan, local wisdom Indonesia juga itu adalah gotong royong, karena kita berbeda. Kata gotong royong itu sudah menjadi DNA kita. Jadi ketika kita dalam posisi yang
baik saat ini di forum multilateral, Presiden G20, ASEAN, MIKTA, ketika kita bicara tentang dialog, ketika kita bicara tentang negosiasi damai, ketika kita bicara tentang kolaborasi dan kerjasama, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul hari ini loh. Itu dalam DNA kita untuk gotong royong, untuk bekerja sama. Alat musik kita itu rata-rata harus mainnya bersama-sama. Angklung nggak bisa satu orang, ya prinsipnya. Kemudian gamelan itu nggak bisa main oleh satu orang, bisa sih gender gitu. Tapi harmoni itu terjadi ketika semua orang bekerja sama memainkan satu partitur yang sama gitu. Beda-beda alatnya, caranya, tapi dalam partitur yang sama itu jadi harmoni. Nah, kerjasama dengan masuk ke Karibia atau ke kawasan lain, Karibia yang kita bicara sekarang, itu juga dalam prinsip yang sama. Dan gotong royong itu bagi kami itu penting dinyatakan dengan untuk kajian ini kita nggak kerja sendiri, kita melibatkan pihak universitas untuk membantu kita melakukan pemetaan dalam penyusunan kajiannya juga ataupun review kebijakan ini. Kita juga melibatkan expert, kita mengirim survei ke perwakilan untuk menanyakan pandangan mereka, pertanyaan sebenarnya situasi di sana tuh seperti apa sih? Karena kita tidak bisa ke sana sehingga kita menanyakan melalui survei dan masukan-masukan itu yang membuat kita kemudian dapat meramunya menjadi suatu review kebijakan atau kajian yang solid dan sound gitu ya. Dan gotong royong yang lain adalah kita melibatkan pihak yang akan menjadi penerima atau beneficiary dari review kebijakan ini atau kajian ini. Antara lain unit terkait di Kementerian Luar Negeri atau pihak yang akan membantu kita untuk menyalurkan menjadi donor. Dalam donor ini kan kita nggak Kemlu sendiri ya, tapi ada instansi unit terkait, Kementerian Teknisnya, instansi terkait. Jadi itu yang dilibatkan gotong royong karena itu udah DNA-nya kita, itu local wisdom kita untuk kita gotong royong kerja sama-sama. Kan dalam dunia pendidikan juga ada triple helix, bicara tentang pentahelix gitu. Semua harus terlibat untuk mendapatkan satu hasil akhir yang bermanfaat untuk semua. Jadi nggak cuma checklist, I've done my part, tapi kemudian udah ada nih review kebijakan, ada tulisan, ada kajian, tapi kalau nggak memenuhi ekspektasi atau sesuai dengan harapan, ya cuma menuhin rak buku aja, right? Betul. That's not something that we want. Hanya bermanfaat, right? Jadi mungkin di situ local wisdom hari ini. Jadi yang disampaikan Bu Spika ini sebenarnya kaidah-kaidah zaman now sebenarnya. Bagaimana kalau dulu kita ngomong satu part, sekarang kita ngomong membangun sebuah ekosistem, bahwa kajian kebijakan tidak berhenti di sini. Kajian kebijakan ya harusnya menjadi kebijakan yang kemudian dievaluasi dalam siklus kebijakan. Very true Bu. Jadi evidence based harus memerlukan banyak data, dan saya pikir kerjasama dengan universitas tadi ya, tidak hanya dalam kerangka kita mau aim-nya di sini, tapi barangkali sistemiknya, ekosistem dari satu policy itu kan pasti ada berbagai macam aspek yang bisa dikaji. Barangkali sahabat-sahabat SOSAN juga bisa memberikan input ya nanti kalau mau kasih input ke Bu Spika, ke kami di Kementerian Luar Negeri, apa yang harus dilakukan, galian terhadap potensi-potensi daerah misalnya tadi. Kalau dari disiplin akademisnya Bu Nina ya, kira-kira dari apa yang kita bicarakan, dari sudut pandang Bu Nina, what can university contribute Bu ke kajian strategi kebijakan luar negeri? Oke, yang pertama mungkin kita bisa menjadi partner gitu ya, dalam menggali baik potensi kita, potensi internal kita, karena dalam Tridharma itu kan ada penelitian dan pengabdian, dan Universitas Negeri Semarang juga mengarahkannya ke bagaimana agar kita itu tetap mengajak masyarakat, meskipun dalam lingkup yang kecil itu ada manfaat kita datang ke sana, begitu, sebesar-besarnya manfaat. Kami sudah beberapa kali mencoba mengembangkan apa yang sudah kami teliti begitu tentang pengembangan potensi desa misalnya, dan itu disambut baik. Artinya kemajuan pembangunan menyentuh, tapi harapannya tidak hanya dinikmati oleh beberapa orang saja.
even masyarakat yang tidak langsung mendapatkan manfaat dari pembangunan itu bisa mendapatkan dampak positifnya. Seperti yang Bu Spica bilang bahwa ada UMKM yang dikembangkan. Nah, tidak hanya sekedar pemikiran ini bermanfaat, bisa mempunyai nilai ekonomis atau tidak, tapi bagaimana juga mengangkat nilai-nilai yang ada di masyarakat lokal itu menjadi bagian dari promosi, begitu. Jadi yang tadi seperti pernah kita bicarakan, ada jamu begitu. Mengapa kebiasaan jamu muncul di kalangan masyarakat level tradisional saja di desa-desa? Bagaimana kalau itu kemudian dikemas menjadi sesuatu yang lebih menarik, kekinian, dan kemudian bisa dikonsumsi oleh remaja-remaja atau generasi yang lebih milenial begitu. Satu yang mereka harus tahu bahwa empon-empon ini, ingredient yang ada di dalam satu gelas jamu ini berasal dari tanah mereka loh. Dan ini sudah diolah dari zaman nenek moyang mereka. Sesuatu yang mungkin mereka tinggal teguk aja, tapi kemudian kita menyisipkan pesan itu. Be proud with your local product. Saya rasa itu. Nah, mari kita bergandengan tangan. Saya rasa kita bisa mengembangkan itu, dan karena e-commerce sudah luar biasa, kita bisa posting produk-produk lokal kita dan dilihat lebih banyak lagi. Saya rasa itu. Siap Bu Nina. Enggak, ini di luar konteks sebenarnya, tapi saya di satu kesempatan ngobrol dengan Bu Spica punya cerita menarik mengenai bagaimana menarasikan produk sehingga muncul, dan ini menarik sekali yang disampaikan Ibu tadi. Jadi kalau ada produk local wisdom kita, pride kita, tentunya menarasikannya juga harus bagus sehingga kita campaign-nya juga menjadi lebih bagus. Barangkali tadi yang kita bahas, diskusikan, barangkali bisa menjadi, saya yakin akan banyak memberikan insights ke sobat-sobat kajian semua. Nah, mungkin saya ingin memberikan kesempatan Bu Spica dan Bunda untuk memberikan statement terakhir, karena mungkin ini kita akan bertemu dengan selain sobat-sobat bincang kajian semua yang suka nonton bincang kajian, tapi juga teman-teman mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. Bu Kapus. Terima kasih. Tadi saya sampaikan bahwa suara bahwa kita itu, maksudnya suara kita bahwa kita dialog, kerjasama, kolaborasi itu bukan hal yang baru. Dan sudah menjadi DNA kita, itu sebenarnya perlu kita pegang. Kenapa itu baru sekarang muncul ke permukaan? Karena ketika kita naik menjadi orang yang punya posisi, suara kita bisa lebih didengar oleh banyak orang. Jadi ketika kita bersuara akan lebih banyak orang yang mendengar, dan impact-nya mungkin juga jauh lebih luas. Jadi sesuatu yang kita miliki, modal kita apapun itu, local wisdom yang kita miliki, jangan merasa minder dengan perkembangan dunia saat ini. Karena ketika kita sudah memiliki posisi, kita memiliki kemampuan digital misalnya untuk e-commerce itu, dan kemampuan kita pendidikan tinggi, itu sebenarnya bisa kemudian meleverage local wisdom kita untuk disebarluaskan ke banyak orang, banyak pihak, dan berdampak lebih luas lagi. Kajian yang kita buat, review kebijakan yang kita buat untuk Karibia tidak berhenti di situ. This is not a one-off event. Saya pengennya itu tidak one-off event. Hasilnya akan disosialisasikan, dan sekiranya ada permintaan, ada perhatian yang lebih untuk satu segmen, satu sektor, satu aspek dari review kebijakan tersebut, tentunya harus dikembangkan di kajian berikutnya di kemudian hari. Tapi yakinlah bahwa dan banggalah bahwa Indonesia itu sebenarnya negara besar, punya potensi luas sekali. Sebagai negara berkembang, kita itu menggandeng banyak orang maju sama-sama. Ketika kita udah naik posisinya, tentu lebih banyak orang lagi, dan powernya itu lebih besar lagi untuk kita bawa banyak orang. Semua yang kita punya itu harusnya kita manfaatin. Dan saya sih sangat percaya dan yakin kalau anak muda diberikan kebanggaan, diberikan apresiasi, itu akan menjadi satu sektor dari triple helix, pentahelix ini akan menjadi bagian
yang sangat kuat dan powerful untuk membawa kita maju lebih lagi, dan ditunggu masukan terhadap apapun yang kita buat, review kebijakan kita. Semoga lebih bermanfaat lagi. Bu Nina? Baik, sebagai akademisi begitu ya, dari sisi akademisi kami sangat berterima kasih bahwa banyak kemudian perhatian yang saat ini kemudian banyak diberikan baik dari Kemenlu maupun dari kementerian-kementerian lain yang membuka kesempatan. Jadi tidak hanya scientific atau ilmu-ilmu alam, ilmu pasti begitu yang direngkuh begitu, tapi juga ilmu-ilmu sosial, humaniora yang diberi kesempatan untuk oke, ayo kita gandeng tangan bersama. Karena pada dasarnya ilmu tanpa dilandasi dengan moral etika yang baik, it's nothing begitu. Jadi terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan. Kami sangat membuka apabila pihak kementerian maupun kami itu bisa ada dalam satu kerjasama yang saling menguntungkan. Artinya kami bisa memberikan view, insight kepada kementerian sesuai dengan latar belakang keilmuan yang kami dalami. Begitu Mas Anu. Siap, terima kasih Bu Spika. Sama. Terima kasih Bu Nina sudah bergabung dengan bincang kajian dan Sosan pada hari ini. Baik, sobat kajian semua, tadi kita sudah berbincang banyak dengan dua narasumber kita. Ada beberapa hal yang saya catat cukup menarik dan harus dicatat oleh kita semua, bahwa Indonesia negara besar, kita punya local business yang namanya gotong royong, kita punya kekuatan yang hebat karena kita punya lokal kita Indonesia negara yang besar dan memiliki local wisdom yang namanya gotong royong yang bisa kita menjadi kekuatan kita untuk empower negara-negara mitra kita bisa tumbuh bersama-sama di kancah global. Dan kita juga punya endurance, punya nilai juang, dan juga punya value, local value, Indonesian value yang kita bisa bawa untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di luar negeri. Terima kasih sudah bersama bincang kajian, sampai jumpa.